Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah nyata yang diambil dari Kaskus dari tulisannya akun yang bernama Rosmelo. Cerita yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah cerita yang berjudul Jampe Pepotongan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Seorang pemuda terduduk di sebuah saung dengan beralas bambu yang dibuat sedemikian rupa hingga menjadi sebuah alas panggung dengan atap dari daun kelapa di tengah sawah yang luas. Pemuda itu memang terlihat sudah lumayan dewasa, belum menikah sama sekali. Umurnya diperkirakan sekitar 27-28 tahunan. Dengan jenggot tebal tidak memanjang, kulit coklat gelap, dengan badan kurus berotot kering itu dikenal dengan nama Dedi. Tidak banyak yang ia lakukan, hanya merenungi nasibnya sekarang ini. Mungkin tidak hanya di tanah Sunda, tapi jika ada pemuda yang dengan umur yang sudah matang belum menikah, itu menjadikannya sebuah masalah. Dedi sering minder karena dia tidak percaya diri dengan dirinya. Dia sering berpikir jika fisik dan kemiskinannya adalah masalah utamanya sekarang. Waktu itu tahun 2004, ketika aku masih SD berumur sekitar 8 tahun. Suatu sore, bapakku datang ke rumah dengan seseorang yang aku tahu sebelumnya. Dan dia itu adalah Dedi. Dedi hanya tersenyum kepada aku yang sedang makan dengan ibuku. Bapakku duduk di kursi ruang tamu, begitupun Dedi yang duduk persis di sebelahnya. "Duduk agak ke sana dong, Dedi," ucap bapakku sembari tertawa kecil. Dedi hanya membalas senyum, kemudian menggeser sedikit menjauh dari bapakku. Umurku yang sekecil itu hanya menatap biasa melihatnya. "Mah, buatin kopi dong," seru bapakku menyuruh ibuku yang baru saja selesai makan bersamaku. Ibuku pergi ke dapur dan membuatkan kopi untuk bapak dan Dedi. Singkatnya, Dedi mulai bekerja dengan bapakku. Pikirku karena kasihan melihat keluarganya yang tidak terlalu berkecukupan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dedi tinggal bersama ibunya yang janda. Adik laki-lakinya yang berbeda 6 tahun dengannya dan 3 keponakannya yang diketahui ibunya sedang bekerja di Arab Saudi, tapi jarang sekali memberikan uang kepada mereka. Maka dari itu, seringkali mereka melakukan pekerjaan apapun tanpa mengeluh. Meskipun Dedi sering merasa minder, tapi dia juga sempat menyukai banyak wanita di kampung kami. Berkali-kali penolakan berujung dengan kesedihan yang dialami oleh Dedi. Meskipun begitu, wanita kampung pun mempunyai selera yang sangat tinggi. Karena bekerja dengan bapak, aku sering bertemu dengannya di rumah. Dedi adalah pemuda yang ramah. Dia mempunyai etika yang sangat baik. Dia sangat murah senyum. Hingga suatu ketika, wajahnya tidak seperti biasanya. Dia hanya terdiam dengan ekspresi yang sedih. Hal itu memancing ibuku untuk bertanya keadaannya. "Kenapa, Dad? Gak biasanya?" tanya ibuku. Aku yang berada di situ pula sedang menonton TV, menoleh sengaja dengan keinginan tahuan yang besar. "Gak ada apa-apa, Teh," jelasnya kemudian tersenyum. Ibuku hanya mengangguk, tidak memaksakan Dedi untuk bercerita. Setelah menerima uang dari bapakku, Dedi pun pulang. Sepulangnya Dedi, uakku datang ke rumah dengan membawa makanan. Sudah tradisi di kampung ini untuk bertukar makanan. Aku mendengar uakku menceritakan hal tentang Dedi dan keluarganya. "Kasihan si Dedi," kata uakku memulai pembicaraan.
Oh, iya. Kenapa emangnya teh? Aku terus menguping pembicaraan ibu dengan uakku. Cerita yang lumayan panjang aku dengar. Ternyata ibunya Dedi, yakni Bu Uun, diganggu oleh beberapa warga. Mereka membuang dagangan Bu Uun, yakni ikan. Bu Uun memang sering berkeliling kampung untuk menjual ikan-ikan. Tapi entah mengapa, seringkali Bu Uun mendapat perlakuan buruk dari warga sekitar. Mulai dari dibicarakan aibnya sampai diperlakukan tidak senonoh. Para warga sering menganggap keluarga Dedi itu sebagai hinaan. Mereka seringkali menertawakan kondisi keluarga Dedi. Rumah yang hampir seperti gubuk, berdindingkan bilik, dan lantainya hanya tanah, membuat keluarganya menjadi bulan-bulanan iseng para warga. Rumah mereka berada di ujung persawahan, dibatasi hutan, jauh dari pemukiman warga lain. Aku sering melihat rumahnya ketika aku biasa mencari belalang di sawah yang sudah dipanen. Tampak reot, pikirku. Rumah itu nampak sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Hingga suatu ketika, sebuah kejadian yang menjadi buah bibir di kampungku terjadi tidak jauh dari rumah Dedi, di perbatasan hutan dan persawahan di kampung ini. Dua orang anak laki-laki berumur kisaran 15 tahun berjalan melewati rumah Dedi dengan satu buah golok yang dipegang salah satu anak itu. Sebut saja Dian dan Adang. Dian dan Adang berniat mencari jambu mete, atau kita sering menyebutnya medi, yang memang banyak tumbuh di hutan belakang rumah Dedi. Kala itu waktu sudah tengah hari, azan zuhur pun baru saja berhenti berkumandang. Dian dan Adang tidak pernah merasa ada hal yang aneh. Ini memang hutan yang biasa mereka masuki ketika mencari buah atau kayu bakar. Setelah melewati rumah Dedi, mereka berdua hanya memandang rumah reot itu, kemudian masuk ke dalam hutan. Dengan seksama mereka menghampiri setiap pohon jambu mete dan melihat-lihat ke atas, mencari buah yang sudah matang dengan warna jingga sampai merah segar. Banyak sekali buah yang mereka temukan. Hanya saja daging buah tidak mereka ambil. Mereka hanya mengambil biji-biji metenya untuk mereka bakar dan makan. 2 jam mereka berkeliling di dalam hutan dengan pohon-pohon besar menjulang. Lelah menangkap mereka. Direbahkannya badan mereka berdua di atas dahan pohon mangga yang tidak terlalu tinggi tapi berbatang besar. Berniat untuk beristirahat sejenak sebelum mereka pulang. "Dang, kamu pernah lihat hantu?" tanya Dian iseng. Adang hanya menggeleng dengan potongan buah mangga mentah berada di gigitannya. "Mau lihat nggak?" kata Dian meneruskan. "Nggak maulah," jawab Adang cuek. "Ah, penakut. Nih, aku kasih tahu kalau kamu pengen lihat hantu." Jelas Dian bangun dari baringannya. Kan kata gua juga nggak mau," ketus Adang. "Udah diam aja. Gini nih caranya," ujar Dian memegang bahu Adang. Adang hanya terlihat sedikit panik sembari mengupas mangga mentah di tangannya. "Kamu botakin kepala kamu, terus cukur alis kamu, kemudian telanjang dan berkaca. Nah, kamu bakal melihat hantu di kacanya." Jelas Dian diakhiri tawa yang sangat kencang. Adang terlihat diam dan bingung. "Itu mah gua atau Dian?" Jelas Adang sembari memukul dada Dian hingga terjatuh dari dahan. Kedebuk. Suara badan Dian yang membentur tanah dengan dedaunan kering di atasnya. Dian hanya terus tertawa sambil mengeluh kakinya yang sedikit sakit. "Rasain lo," kata Adang kemudian tertawa. Tapi pada saat itu juga, Adang tidak mendengar suara Dian yang tadi masih tertawa. Dilihatnya ke bawah, Dian terlihat mengamati sesuatu dari kejauhan. Itu membuat Adang kemudian turun dari atas pohon. "Yan, ada apa?" tanya Adang di belakang Dian sembari mengambil kantong kresek berisi biji jambu mete yang ia taruh di akar pohon mangga besar itu. "Shh, diam. Itu apa yang hitam tergerai?" Adang menatap sembari menyipitkan matanya. Ia melihat sebuah benda berwarna hitam dengan serat yang tergerai. Mereka berdua kemudian bertatap mata satu sama lain, memberikan isyarat untuk pergi menghampiri benda yang berada di atas ranting pohon
dengan semak tinggi di belakang pohon dari ranting tersebut. Kayaknya ijuk itu Mayan. Jelas Adang mencoba menebak-nebak benda apa yang menarik perhatian mereka tersebut. Tidak menghiraukan perkataan dari Adang, Dian masih terus saja mencoba berjalan. Suara dedaunan dan ranting kering terinjak tidak membuat mereka gentar untuk berjalan perlahan menghampiri benda itu. Mereka terus berjalan di tengah rindangnya pepohonan. Kak, kak, kak. Astagfirullah. Suara gagak mengagetkan mereka. Wajah keduanya nampak sedikit panik. Terlihat beberapa burung gagak terbang, kemudian melompat-lompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Udah, jangan diliatin, suruh Dian sembari menepuk pundak Adang. Beberapa meter jarak mereka dari benda itu, mereka mengamati dengan seksama benda hitam itu. Ini mah kayak rambut, Dang, ujar Dian. Adang yang mencoba melihat sekeliling hutan merasa tidak enak. Dengan mata yang melihat benda itu, Adang berkata, "Wah, iya ini rambut." Dian mengernyitkan dahinya, kemudian berjalan lebih dekat dan menyentuh benda yang mereka pikir itu rambut. Tidak ada yang dilakukan Adang. Ia hanya mengikuti apa yang dilakukan Dian. "Yan, udah pulang aja yuk," ajak Adang cemas. "Ih, nanti dulu, aku penasaran ini rambut siapa?" ketus Dian. Adang hanya terdiam dengan wajah yang kesal. Ia tidak ada pilihan selain tetap di sini bersama Dian. Jika pulang, ia harus pulang sendirian. Dian pun menarik rambut itu agar terjatuh dari atas ranting. Tidak bersuara, hanya gertakan ranting yang patah karena tarikan Dian yang keras menarik rambut itu. Sekarang, rambut itu menjuntai ke atas tanah dan betapa kagetnya wajah mereka. "Wah, panjang banget sampai masuk ke semak-semak," ucap Dian heran. Saking penasarannya, Dian mengangkat rambut itu, kemudian dia gulung menggunakan lengannya seperti menggulung kabel yang panjang. Adang terus saja melarang apa yang dilakukan Dian. Dia sangat ketakutan sekali, karena menurutnya aneh ada rambut sepanjang ini berada di hutan seperti ini. Tapi ketakutan Adang kalah dengan rasa penasaran Dian. Mereka terus masuk ke dalam semak sembari menggulung rambut itu. Sungguh teman yang sangat menyebalkan. Dalam benak Adang, buat apa harus menggulung rambut itu dan mencari tahu di mana asal rambut ini? Gumam Adang. Semakin jauh mereka masuk ke dalam semak-semak, semakin besar pula gulungan yang ada di tangan Dian. Karena merasa bingung dan pegal, Dian mengambil dahan pohon untuk menggantikan tangannya. Semakin jauh mereka masuk ke dalam semak, rambut itu terlihat menggulung sangat panjang. Rambut hitam kusut itu terlihat menggunung, melilit dahan pohon yang dipegang oleh Dian. Perasaan Adang kian memburuk. Ia ingin sekali untuk pergi pulang, tapi apa daya, dia sudah masuk lebih dalam ke dalam semak-semak pohon harendong ini. Dia terus berjalan di belakang Dian yang dengan serius menggulung rambut itu. Memang dipikir ini sangat mustahil sekali ada manusia mempunyai rambut sepanjang itu. Adang berkecamuk. Dia takut hal ini membuatnya mempunyai pengalaman mengerikan di dalam hutan yang sering terjadi hal-hal di luar nalar manusia. "Dang, kamu kentut ya?" tanya Dian sembari menutup hidungnya dengan tangan kirinya. "Enak aja." "Enggak," jawab Adang kesal. "Terus ini bau apa?" ujar Dian keheranan. Adang mulai mencium aroma yang dimaksud Dian. Aroma busuk seperti bangkai ini membuat Adang terdiam sejenak kebingungan. Aroma yang sangat membuatnya ingin sesekali untuk muntah. Dian menghentikan langkah kakinya. "Ah, bau ayam hutan kali," ujar Dian berusaha berpikiran positif. "Iya kali," jawab Adang mencoba cuek dengan bau tersebut. Akan tetapi, semakin jauh mereka menggulung rambut tersebut, semakin menyengat aroma busuk yang mereka cium. Sangat busuk hingga membuat mereka membuka kaos mereka dan dibuatnya sebagai penutup hidung mereka, sembari terus berjalan. Tidak lama, mereka keluar dari semak-semak itu dan kemudian mereka tersadar
berada di belakang rumah Dedi yang memang masih banyak pohon. Karena rumahnya memang berbatasan dengan hutan. Mereka berdua diam sejenak, memandang bagian belakang rumah Dedi yang sangat tidak layak untuk dihuni. Biliknya yang sedikit koyak dengan warna yang menghitam itu terlihat sangat mudah sekali untuk dirubuhkan. Pandangan mereka kemudian kembali beralih ke rambut yang masih berada di dahan yang Dian pegang. Semakin besar gulungannya. Rambut itu ternyata menjalur ke atas sebuah pohon randu yang besar tepat di depan mereka berdua. Adang menghela nafas, tanda dia bersyukur karena ini sudah masuk ke perbatasan kampung dan ia sudah melihat hamparan sawah pula. Dian terlihat terdiam ketika wajahnya mengangkat melihat ke bagian ujung rambut yang sedari tadi ia gulung itu. Matanya terbelalak sangat lebar. Yan, lu mah ini rambut kuntilanak, seru Adang setengah meringis sembari memegang tangan Dian yang juga masih memegang ranting pohon yang ia pakai untuk menggulung rambut itu. Dian tidak bergerak sedikit pun. Sementara Adang terus meronta-ronta menarik badan Dian, mengajaknya untuk berlari. Tidak disangka, kepala kuntilanak itu menoleh ke bawah ke arah Dian dan Adang sembari tersenyum menyeringai dengan gigi yang besar serta mulut yang sobek sampai pipinya. Matanya melotot tajam hampir keluar melihati Dian dan Adang yang terlihat tidak kuasa melihat sosok menyeramkan ini. Tubuh sosok itu sedang terduduk di dahan besar pohon randu itu. Perlahan terbalik ke arah sebaliknya tadi ia menghadap. Wajahnya sangat menyeramkan. Dia tidak memiliki hidung, wajahnya sangat hitam. Adang menarik badan Dian yang terlihat sangat terkesima dengan sosok itu, hingga membuat badan Dian terjatuh. Adang yang sudah tidak kuat lagi langsung berlari ke arah sawah dan meninggalkan Dian yang terduduk terjatuh di atas tanah. Ia tidak kuasa untuk mengangkat badannya. Dilepaskannya ranting yang menggulung rambut makhluk itu. Sosok itu masih terduduk di atas dahan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Dian menangis sejadi-jadinya sembari masih menatap sosok itu. "Rambut saya!" teriak makhluk itu. Dian pun kembali berteriak sekencang yang bisa ia lakukan. "Ah!" Seseorang berlari ke arah Dian yang terus berteriak tanpa hentinya. "Dek, kenapa?" teriak seseorang nenek tua dari kejauhan. Tidak ada jawaban, Adang hanya terus menangis. Kemudian nenek itu yang diketahui Bi Uun berlari dan langsung menarik tangan Dian, kemudian membawa masuk rumahnya. Sementara makhluk itu ternyata sudah menghilang. Bi Uun terlihat sangat panik melihat Dian yang masih belum berhenti menangis. Dia masih terduduk. Hingga beberapa bapak-bapak berjalan melewati rumah Bi Uun dengan Adang dipegangi salah satu bapak-bapak, yakni bapaknya sendiri. Karena Bi Uun mengenal bapaknya Dian, Bi Uun mengambil gerombolan bapak-bapak itu. Kemudian mereka pun menghampiri Bi Uun dan langsung masuk ke rumahnya. Dilihatnya Dian sedang duduk menangis. Ditariknya badan Dian oleh bapaknya, kemudian mengucap terima kasih dan langsung pergi pulang diikuti bapak-bapak lain dan juga Adang. "Kamu kenapa?" tanya bapak Dian sinis. Dian hanya menangis saja sambil berjalan dengan tangan kanan dipegang oleh bapaknya. "Kata si Adang melihat hantu." "Bukan kali, kamu ngelihat Bi Uun," tegas bapaknya Dian. Dian hanya menggelek. "Bi Uun kayak hantu," celetuk salah satu bapak-bapak, hingga semuanya tertawa. Sedangkan Adang dan Dian hanya saling menatap ngeri. Kisah mistis yang dialami Adang dan Dian hanya menjadi candaan belaka di kalangan para warga. Mereka hanya mencemooh dan menganggap jika kuntilanak yang dilihat adalah Bi Uun. Karena memang Bi Uun mempunyai rambut yang panjang sampai ke pinggul. Dian dan Adang hanya menatap kesal jika ada yang menertawakan mereka tentang hal itu. Terlebih banyak warga menganggap keluarga Dedi memelihara dedemit. Itu pula terdengar ke telinga Dedi. Dedi sempat bersedih sekaligus bergidik ngeri jika di sekitar rumahnya ada makhluk yang sangat mengerikan. Tetapi itu semua ditepisnya karena dia tahu dia tidak pernah melihat keberadaan makhluk tidak kasat mata itu. Berhari-hari kisah itu pun perlahan menghilang.
tapi tetap saja menjadi kenangan yang sangat buruk bagi Adang dan Dian. Mereka enggan lagi untuk pergi ke hutan sementara waktu. Suatu malam, rumah Dedi kedatangan tamu. Jarang sekali menurut Dedi ada orang yang mau bertamu ke rumahnya. "Assalamualaikum," ucap seseorang di depan pintu rumah Dedi. "Waalaikumsalam," jawab Dedi dari dalam rumah. Perlahan Dedi membuka pintu rumahnya yang tidak lagi kokoh itu. Dedi memandang bingung wajah seorang laki-laki di depannya itu. Matanya menelisik seperti mengingat-ingat sesuatu. "Masa nggak hafal sama aku, Ded?" ucap pria itu sembari tertawa kecil. "Astagfirullah, Deden, sudah pulang kamu?" jawab Dedi sembari memeluk kawan lamanya itu. Deden adalah teman dekat Dedi sedari dulu mereka kecil. Setelah beranjak dewasa, Deden memutuskan untuk pergi bekerja keluar kota. Sekarang tiba-tiba ia kembali lagi ke kampung ini. Dedi terlihat sangat sumringah sekali. Dipersilakannya Deden untuk duduk di atas tikar yang sudah digelar oleh Bi Uun. Terlihat 3 keponakan Dedi menghampiri Deden dan mencium tangannya. Deden memberikan selembar uang 5.000 untuk masing-masing anak itu. Deden terduduk santai dengan rokok yang sudah ia nyalakan. Kemudian Dedi memulai pembicaraan mereka. "Sudah hebat sekarang, Maya," ucap Dedi menepuk pundak Deden. "Ah, nggak gitu, Ded, kamu mah. Alhamdulillah aja," jawab Deden setengah tertawa. Dia tidak menanya balik tentang keadaan Dedi. Keadaan rumahnya pun sudah cukup memberitahukan bagaimana keadaan Dedi sekarang. "Oh ya, Ded, aku mau ngomong serius nih," ucap Deden berbisik. "Ngomong aja, Den, kenapa?" jawab Dedi santai. Deden mengangguk pelan. "Kamu mau nikah nggak?" tanya Deden. Dedi hanya tertawa kemudian mengangguk. "Gini, aku ada kenalan cewek, cantik banget, tapi sudah janda. Dia punya anak 1. Nggak lama sih perceraian dengan mantan suaminya. Kamu mau nggak?" tanya Deden serius. "Ah, beneran? Tapi kamu kan tahu keadaan keluargaku gimana," ucap Dedi minder. "Nggak perlu dipikirkan. Nikah sederhana saja, nggak perlu mewah-mewah. Nggak apa-apa, dibiayai sama ceweknya," jelas Deden. Dedi hanya terdiam terbengong-bengong. "Ya udah, besok aku bawa ceweknya ya," kata Deden sembari menghisap rokok terakhirnya. Kemudian berdiri dan langsung berpamitan kepada Dedi dan keluarganya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dedi masih diam sembari terbaring di atas tikar tadi. Ia bingung sambil menatap rumahnya yang tidak ada langit-langitnya itu. Senang sekaligus bingung yang Dedi rasakan. Ia tidak mengerti takdir apa yang akan menghinggapinya. Hingga esok pun tiba. Seorang wanita turun dari sepeda motor bersama seorang anak gadis berumur 7 tahun. Di depan rumahnya, Dedi sudah terlihat rapi dengan kemeja abu yang hampir memutih bersama Bi Uun, Deden, dan ketiga keponakannya. Tidak terlihat barang mewah satupun yang melekat di badan mereka. Terlihat seorang wanita berparas ayu dengan mata sendu dan rambut sepunggung yang menggerai lurus, wajah oval dengan dagu yang lancip, memberikan kesan yang mengagumkan untuk Dedi. Wanita itu terlalu sempurna untuk Dedi. Ia sangat cantik, namun terlihat pucat. Sementara Dedi hanya laki-laki biasa yang miskin. Wajah Dedi memerah, sepertinya ia sudah mulai menyukai wanita ini. Dedi melihat seorang gadis kecil memegang erat rok wanita itu. Gadis ini tidak kalah cantik dari ibunya. Perlahan wanita itu berjalan ke arah keluarga Dedi dan Deden yang sudah berjejer rapi. Berbeda dengan Dedi dan lainnya, Bi Uun terlihat tidak terlalu senang dengan kedatangan wanita ini. Entah apa yang dipikirkannya, Bi Uun nampak berwajah muram. Seperti ia memikirkan hal yang negatif tentang hal ini. Setelah mencium tangan Bi Uun, kemudian Dedi mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam rumahnya. Tidak ada ekspresi kaget atau jijik ketika wanita itu masuk ke dalam gubuk reot itu. Ia terlihat sebaliknya, wajahnya tampak antusias melihat bagian dalam rumah Dedi.
Nah, Dad, ini yang kemarin aku ceritakan, ujar Deden sembari memegang bau kurus Dedi. Dedi hanya tersenyum dan dibalas senyum manis wanita itu. Kemudian Dedi menyodorkan tangannya, berniat menyalami wanita itu untuk berkenalan. "Imas, A, nama aku Imas," kata wanita itu dengan suara yang sangat lembut. "Dedi, aku Dedi," jawab Dedi dengan terbata-bata. Bi Uun terlihat menguping pembicaraan mereka. Ia mengintip di balik kusen pintu tanpa pintu pemisah ruang tengah dengan dapur. Bi Uun masih terlihat tidak terlalu senang dengan wanita itu. Setelah berbasa-basi, Dedi bangun dari duduknya, kemudian pergi ke dapur, di mana ibunya sedang mempersiapkan air untuk mereka. "Mak, sama Dedi aja yang bawa," kata Dedi ramah. Bi Uun hanya terdiam dengan wajah yang sangat murung. "Mak, jangan kayak gitu, kan ini untuk kebahagiaan Dedi, Mak," ucap Dedi meneruskan. "Emak cuma gak enak hati aja, Dad," jawab emak lirih sembari mengusap air mata yang keluar dari matanya. "Terserah emak aja, jangan suka seuzon," ketus Dedi sembari membawa nampan dengan 3 gelas air putih, kemudian kembali ke ruang tengah. Gadis kecil anaknya Imas hanya terdiam memandang Dedi yang berjalan. Dedi bertemu mata dengan anak kecil itu. Dedi pun menyuguhkan air itu kepada Deden dan Imas. "Neng, namanya siapa?" tanya Dedi kepada anak kecil itu. Gadis kecil itu hanya menyembunyikan wajahnya di belakang punggung Imas. Imas kemudian menarik gadis itu agar tidak bersembunyi di belakangnya. "Namanya Diana," kata Imas sedikit tersenyum. Kemudian Deden memulai pembicaraan yang lebih serius tentang pernikahan mereka. Mereka akan melakukan pernikahan yang sudah disepakati dari awal, yakni pernikahan yang sederhana saja. Tidak mengundang banyak orang. Lagi pula di kampung ini, Imas tidak mengenal siapapun. Dahulu Imas bekerja di kota B, sementara kota asalnya adalah sebuah desa yang sebenarnya dipisahkan oleh hutan lebat dengan kampung kami. Dedi tidak terlalu banyak bicara, dia hanya mengangguk saja. Sepertinya dia sudah terpesona dengan Imas yang dia nilai sangat cantik. Ia pun sangat kagum dengan badan Imas yang tinggi dan ideal. Dengan lekukan tubuh yang mana laki-laki manapun pasti akan menginginkannya. Seperti ketiban durian runtuh, pembicaraan ini ditanggapi bahagia oleh Dedi dan cepat-cepat menentukan tanggal pernikahan saat itu juga. Bi Uun hanya menatap pasrah. Ia tidak bisa menolak ini semua, meskipun perasaannya sungguh buruk terhadap semua ini. Bi Uun seolah tidak percaya ada wanita secantik itu mau dengan Dedi yang miskin ini. Pekerjaan pun Dedi seringkali berganti-ganti. Sekolah saja SD tidak lulus. Apa yang diharapkan wanita itu terhadap Dedi? Setelah merasa sudah cukup membicarakan hal ini, Imas dan anaknya serta Deden berpamitan untuk pulang. Ternyata Imas sudah mengontrak sebuah rumah kecil tidak jauh dari rumah Deden, dekat dengan pemukiman warga lain. Saat Imas akan menaiki motor Deden, Bi Uun berteriak dari dalam rumahnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.